Ini lagi berpesta nih. Asik. Nah, Gibran harus segera diperiksa kesehatan jiwanya. Bila ternyata Gibran memang sakit jiwa, maka dia otomatis batal sebagai wapresnya Pak Prabowo. Dokter Tipu, Dokter Tipa, Ya, udah dengarkan apa yang disampaikan Mbak Sentuni barusan? sudah. Apa tuh? Nah, kalau menurut dokter itu perilaku apa? Kalau yang bagaimana dia menyerang, bagaimana dia menghina, mengolok-olok, itu berarti dia adalah perilaku obsesif kompulsif. Oke. Nah, kalau Obsesif seseorang kompulsif. yang tergolong obsesif kompulsif seperti yang dokter bilang tadi, itu dia harus gimana itu, dok? Seorang yang obsesif kompulsif, sedemikian obsesif kompulsifnya sehingga dia tidak mampu mengendalikan dirinya, kemudian dia mengalami adiksi gitu. Oh, Adiksi. adiksi Apa tuh adiksi? narkoba maksudnya? Kalau yang adiksi narkoba, psikotropika, kita masih belum mendapatkan data-data valid. Tapi kalau adiksi seks sudah bisa menahan dirinya loh. Oh, adiksi seks. Ah, masa sih orang tua bangka kayak gitu doyan seks? Nggak mungkin lah. Emang berapa orang artis yang jadi objeknya kalau boleh tahu? Objek seksualitas ada 11 perempuan. Tokoh artis maupun tokoh yang dia jadikan sebagai objek seksualitas dia loh. Oh, 11 orang. Wah, ini dokter ngadi-ngadi nih. Awas ya, saya bilang ke Mbak Amin Rais ya. Ini benar-benar tuduhan nggak berdasar ini. Awas ya. A few Nggak mungkin moments lah. later. Mbak Amin. Tuh dokter Tipa tuh nuduh Mbak tuh. Katanya Mbak mengalami hypersex lah apalah gitu. Masa sih Mbak? Kalau menurut Mbak, dokter Tipa ini harus diapain nih? Ya, saya kira harus dihukum. Hah? Dihukum habis lu dokter Tipa. Harus dihukum mati maksudnya? Tidak sampai dihukum mati, tetapi harus dimasukkan ke penjara. Oh, di penjara. Harus berapa lama Mbak di penjaranya Mbak? Entah berapa tahun, the longer the better, insya Allah. Bentar. Barusan Mbak kan ngomong mau dimasukin ke penjara. Siapa yang mau dimasukin ke penjara? Dokter Tifa. Oh, dokter Tipa. Nah, lu dokter lawan tuh Mbak Amin tuh. Dia mau masukin lu tuh ke penjara tuh. Ini orang ini perlu diregresi ya. Ya, Diregresi itu untuk mengetahui jati diri dia sampai. sakit jiwa. Kenapa? Kalau saya lihat obsesinya itu menunjukkan Oh, edan. kalau lihat dari data-datanya itu arahnya ke psikopat. Nah, ini guys, ini sengaja saya bikin parodi karena mereka berdua ini kan tahu sendirilah, main tuduh-tuduh nggak ada dasar aja, biarin dia berantem duaan, bodoh amat. Salam waras dan salam ngakak untuk kita semua. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Freddy Kako Channel. Ya, sebuah percakapan yang sangat menarik yang sudah dilakukan oleh ketiga orang tadi ya, yang barusan kita dengarkan bersama. Bagaimana ada tuduhan-tuduhan dari Dokter Tifa kepada Amin Rais,
begitupun sebaliknya ya. Ini hanyalah sebuah video hiburan, semoga teman-teman terhibur ya. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka yang sudah resmi menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Selamat bekerja ya Bapak. Ocehan Toki Gerung yang penuh kecongkakan. Umpatan Toy Suryo yang penuh keculasan. Omongan Tapli Harun yang penuh kedengkian. Sumpah serapah Tamin Rais yang penuh ketamakan. Atau bahkan bualan Taisal Asegab yang penuh kebodohan. Tak membuatmu bergeming dalam kesantunan. Tak pernah kau gubris semua hinaan. Tak pernah terbersit melakukan pembalasan. Justru kau selalu menebar senyuman. Bahkan kau jenguk jika sakit dan kesusahan. Kau balas semua hinaan dengan prestasi dan capaian. Kami rakyatmu akan selalu mendoakan kesehatan, ketentraman, dan kebahagiaan. Amin. Serta seluruh kebaikan dalam kehidupan. Selalu menyertai langkahmu dalam meniti jalan, menebar kebaikan, meraih keridhaan. Paling enak dipahat iku ngono kayu jati. Api wis mesti, dadine yo mesti reki. Sejuta kebaikan tak terlihat bagi barisan sakit hati. Karena tak punya hati, yang ada hanya benci, iri, dan dengki. Asik. Ya, ini merupakan puisi yang dipersembahkan oleh rakyat jelata kepada Bapak Jokowi ya. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa sih dari tadi sebutan nama para pembenci Jokowi, para barisan sakit hati selalu diawali dengan huruf T ya. Ada Tefli Harun, Tamin Rais, Taisal Fasegab, semua TT. Apakah itu tai atau apa sih? Atau ada teman-teman yang tahu, coba komen di bawah ya. Wah, Bang Anies hadir ke pelantikan. Apakah dia yang akan jadi wapres? Sepertinya anak-anak wabah ya? Ngimpi. Ya, mungkin kehadiran Anies Baswedan kemarin dia berharap agar Gibran itu dibatalkan ya. Jadi dia sudah siap-siap, siapa tahu mungkin ada kejutan. Ternyata dia hanya menyaksikan orang yang sudah dia beri nilai 11 dari 100 ya. Rezim Prabowo Gibran akan cepat dalam melakukan pekerjaannya. Kenapa? Kenapa? Saya akan menjelaskannya ya, tapi sebelum saya menjelaskan, ya saya ucapkan dulu terima kasih ya. 10 tahun ini telah dipimpin oleh Pak Jokowi ya, yang terakhir adalah Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Terima kasih telah mengantarkan kita sampai sini ya. Dan luar biasa kepemimpinan Bapak ya, bagaimana Bapak mendiamkan orang-orang yang membenci Bapak, bagaimana Bapak tetap tenang dalam menghadapi lawan-lawan politik Bapak, dan Bapak terlihat dari bentuk kerja Bapak yang terlihat gitu ya. Jadi terima kasih lah, kita memang harus kita hormati dan terima kasih gitu. Oke? Kembali ke pembahasan tadi, kenapa Prabowo lebih cepat ya, Prabowo Gibran ini lebih cepat dibandingkan dengan era Jokowi Ma'ruf atau era Jokowi JK ya. Karena gini, karena Pak Prabowo yang pertama udah pasti dalam pemilu dia mengeluarkan modal, sehingga dia tidak tersandera 100% oleh oligarki. Jadi dalam menentukannya, program-programnya, menentukan decision tentang program kerja dan lain-lain ya, itu apa namanya lebih leluasa, itu akan cepat. Terus yang kedua, karena warisan dari Pak Jokowi yang berkelanjutan ini ya, dan memiliki beberapa menteri-menteri yang di era sebelumnya yang sekarang menjadi menteri kembali, adaptasi ya, namanya kita berorganisasi, namanya kita mengelola sesuatu, kalau tim itu kondusif kan itu lebih efektif gitu. Nah yang ketiga ya, Pak Prabowo
tentu didukung oleh kekuatan militer yang sangat bersatu dibanding sebelum-sebelumnya. Ya, ini kekuatan Kopassus ya yang memegang ini semua. Ya kita tahu, sama-sama tahu. Dan ini sangat menyatukan unsur-unsur di dalam TNI. Yang saya rasa belum ada sejarahnya seperti ini. Mungkin di zaman Soeharto iya, ketika dia jaya-jayanya. Dan ini kembali lagi. Dan ketika pemimpin sudah didukung oleh TNI, ya tentara, ya maka segala keputusan, segala eksekusinya pasti lebih luar biasa. Ya betul ya. Berbicara tentang pendapat dari abang kita yang satu ini, dia katakan rezim Prabowo Gibran akan lebih cepat dan kuat. Mengapa? Ya sudah dia jelaskan tadi. Kalau saya sedikit berbeda ya, memberikan sebuah pandangan. Tentu yang membuat rezim Prabowo Gibran akan lebih cepat dan kuat adalah di mana fondasi yang sudah dibuat oleh Bapak Jokowi selama beliau memimpin ya, 10 tahun itu sudah sangat kuat. Jadi dia tinggal melanjutkan. Ya namanya kalau fondasi sudah buat itu kan tinggal kita naik saja ke atas. Mungkin tiangnya, dindingnya seperti itu. Jadi tidak terlalu susah. Apalagi menteri-menteri yang ada di dalam kabinetnya Prabowo Gibran ini sebagian besar adalah menteri-menteri di eranya Bapak Jokowi. Jadi tidak perlu lagi beradaptasi dengan lingkungan ya. Jadi mereka tinggal siap untuk take off ya. Ini adalah dosa terbesar yang dilakukan Jokowi selama dia memimpin. Ya, dengan dosa ini membuat kita selalu agak gaduh. Membuat kita selalu berpikir, sebagian kecil masyarakat ya, berpikir bahwa Pak Jokowi adalah sesuatu yang buruk. Gitu ya. Dosa besar apa sih? Ya menurut saya ya, dosa besar yang diberikan oleh kita, jadi penasaran Jokowi saya. Ya, kepada kita semua adalah dia selalu membiarkan lawan-lawannya terus menghujat dia. Ya, politik ya, diamnya saya. dia. Itu yang terus menurut apalagi saya menjadi dosa besar. Ya. Karena dengan itu muncullah ya yang namanya kelompok-kelompok orang-orang yang selalu menjelekkan dirinya, keluarganya, ya, membuat masyarakat tidak suka sebenarnya gitu ya dengan kelompok-kelompok ini. Tetapi memang dibiarkan. Ya, ya itulah Jokowi ya. Dia memang manusia yang berbeda, yang unik gitu ya. Nah seharusnya ini disadari oleh lawan-lawan politiknya. Ya, dia bisa besar selama Pak Jokowi memimpin. Karena siapa? Karena pembiaran Pak Jokowi kepada mereka. Akun mereka bisa berkembang, Dr. Tifa, Denny Siregar, ya, Refli Harun, Said Didu, ya, Roy Suryo dan lain-lain bisa berkembang karena apa? Karena tidak pernah dibungkam oleh Pak Jokowi. Ya, dia merasakan manfaatnya sehingga followersnya besar, akunnya berkembang gitu ya. Pikir deh coba. Ya, mungkin teman-teman sering mendengarkan ya kata-kata yang sering saya ucapkan bahwa salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah dia tidak pernah memikirkan nasib para begundal-begundal politik. Bapak Jokowi lebih mementingkan kepentingan rakyat kecil ketimbang para barisan sakit hati. Jadi salah satu cara untuk membungkam ya orang-orang yang sangat bacot itu adalah diam. Ya, itu adalah senjata yang paling top barkotok menurut saya. Dan terbukti berhasil ya. Mahasiswa bukan mahasewa. Gua mahasiswa yang nggak pernah menerima beasiswa. Gue juga mahasiswa yang keluarganya nggak pernah nerima bansos. Gue juga mahasiswa yang sering kali dikatain buzzer padahal tidak pernah dibayar untuk membela Pak Jokowi. Gue mahasiswa yang bisa melihat dari berbagai sudut pandang atas kebijakan Bapak Jokowi selama menjabat sebagai presiden. Gue mahasiswa yang gak bisa dibayar untuk menjatuhkan negara gue sendiri.
Gue juga Setuju. mahasiswa yang bisa Ini ngeliat baru betapa mahasiswa yang berbedanya keren ya. Indonesia 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun yang sekarang. Terima kasih Bapak Jokowi atas pengabdiannya selama 10 tahun terakhir ini. Dan selamat mengemban tugas buat Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dan Bapak siap-siap tahan-tahan aja ya Pak ya, karena haters-hatersnya Bapak Jokowi akan beralih ke Bapak semuanya. Sehat selalu Pak. Ya, jadi mahasiswa itu yang cerdas seperti ini ya. Dia bukan mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, ya. Dia mahasiswa yang dituduhkan buzzer tapi tidak pernah dibayar sepeser pun. Dan dia bukan mahasiswa yang mau menjatuhkan negaranya sendiri. Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Oma Nino dari Palembang. Ada apa ini? Oma Nino ya nak? Oma Nino ya? Sejahtera untuk kita semua. Kepada Pak Jokowi, selamat jalan. Semoga sehat selalu. Amin. Jangan didengari provokator. Betul. Urusan Bapak. Bapak masih muda, berkarya lagi Pak. Jangan segan-segan, jangan takut dengan provokator. Berkarya lagi ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren. Sebuah ucapan syukur, ucapan terima kasih dari rakyat jelata yang otaknya masih waras ya. Walaupun sudah tua tapi cara berpikirnya sangat-sangat baik. Tidak seperti si Amin Rais yang semakin tua semakin gak jelas cara berpikirnya. Lagi nonton pelantikan presiden, tiba-tiba gue lihat di antara tamu-tamu ada Amin Rais. Pemecah belah bangsa, ngapain diundang sih? Mending orang kayak gini di teras, main burung. Atau enggak pakai singlet, siram-siram jalanan pakai air got. Atau enggak baca koran. Sambil nungguin jemuran jin udah kering apa belum. Ngapain diundang orang begitu? Ini orang-orang kayak gini kakek-kakek, aduh ngapain kek, mending jalan-jalan kayak sama cucu gitu, main sama cucu, ya kan? Antara cucu ke playgroup, ya kan? Atau jadi kakek yang bener apa? Jangan suka mecah-mecah belah bangsa. Mecah belah bangsa tapi nanti diundang. Nanti habis ini diundang nih, habis ini nanti pasti ceng-cengin presiden tuh pasti kerjanya tuh. Nyesel kan, dulu kan pernah tahun 2000-an diusulin tuh jadi presiden tapi kayak nolak. Sekarang aja ceng-cengin mulu. Ngapain sih om, kakek, bukan om, kakek, opa healing jalan-jalan kemana kek? Ngapain diundang ke MPR? Mending jalan-jalan ke Candi Borobudur gitu kan. Ya kan, jalan-jalan kemana ke Jogja kayak makan sate kelatak atau apa ya gitu. Opa ada aja dah. Awas nih kalau mencah-mencah belah bangsa lagi nih, Opa Amin Rais nih. Ya, menurut saya kehadiran Amin Rais di gedung MPR pada pelantikan Prabowo Gibran kemarin, saya terkejut ya. Memang benar-benar ini orang mukanya sangat-sangat tebal kayak tembok ya. Nggak tahu malu. Buat anda-anda yang kemarin-kemarin begitu gagah berani ya, begitu bersemangat, begitu berapi-api, ingin membatalkan Gibran Rakabuming Dilantik menjadi wakil presiden, ya tolong jangan kejang-kejang ya, kejang ya. Kalian udah tahu kan, inilah konspirasi kode rahasia kalau Prabowo dan Gibran itu emang cocok dan pas. Ini dia. Apa itu ada kode-kode rahasia segala? Konspirasi kode rahasia yang pertama adalah bahwasanya Pak Prabowo itu lahir pada tanggal 17 Oktober, sedangkan Gibran itu lahir pada tanggal 1 Oktober. Di mana mereka berdua pada saat pencalonan itu nomor urut 2. Nah, angka 17 ditambah 1 dan ditambah 2 sama dengan 20. Di mana angka tersebut adalah tanggal di mana mereka dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober. Kode rahasia yang kedua, besok pada tanggal 20 Oktober saat pelantikan adalah kado terindah untuk mereka berdua, karena keduanya sama-sama lahir di bulan Oktober atau bulan ke-10. Di mana angka 10 juga merupakan hasil dari penjumlahan 2 digit angka umur mereka. Di mana pada saat ini Prabowo itu umur 73 tahun, sedangkan Gibran umur 37 tahun. Dan plot twistnya adalah angka 10 itu merupakan angka kelahiran Jan Etes yang merupakan 10 Maret 2016. Apakah jangan-jangan Jan Etes ini merupakan the next calon presiden Indonesia di masa depan, guys? Dan yang lebih gila lagi, Prabowo itu lahir tahun 1951, sedangkan Gibran tahun 1987. Di mana kedua angka tahun kelahiran tersebut
tersebut jika dijumlahkan lalu dibagi 2 dan dikurangi 7 sama dengan 1961, di mana tahun 1961 adalah angka kelahiran Bapak Joko Widodo. Ini adalah sebuah kode rahasia yang memang sudah tersetting oleh takdir. Gimana menurut kalian, guys? Yes, ini tentu di luar dari nalar kita berpikir ya. Ada kode-kode rahasia antara Bapak Prabowo dan juga Gibran. Setelah dikali, dibagi, ditambah, dikurang, hasilnya masuk di akal semua. Ada-ada aja ya. Guys, coba kalian tebak itu siapa? Perasaan ini deh orangnya yang teriak-teriak Fufu Papa, Gibran bodoh, Adili Jokowi. Kalau nggak salah ini deh orangnya. Mungkin ini harapan dia ya, agar dia diundang. Tapi kok ada di situ sih? Dasar sengkuni. Tapi kita acungin jempol ya, karena dia punya muka tuh bener-bener tebel gitu. Kalau saya walaupun diundang, malu saya datang. Iya, tapi betul. patut diacungi jempol jiwa nasionalismenya. Kalau mukanya untuk tebal kayak urusan tembok. apa bangsa negara ya bagus juga. Tapi kalau saya pribadi gitu udah malu banget. Malu lah. Dasar nggak punya malu. Tapi walaupun begitu kita apresiasi ya. Sepertinya pimpinan MPR memberi undangan ke beliau sehingga beliau datang. Kemarin nggak disangka kan? Iya, di luar dugaan saya Malah juga si itu. Janggar sama Prof Mahfud yang nggak hadir. Top mbah top lah. Walaupun teriak-teriak nggak karuan, tapi mbah tetap hadir. Keren. Gitu dong, seharusnya gitu. Daripada mbak teriak-teriak di jalan nggak karuan gitu kayak gembel tau gak? Tapi kalau kayak gini tuh keren. Udah pakai jas, pakai dasi pula. Wah. Kurang dikapas ya. Cuman muka agak ditutupin dikit dong mbak, jangan terbuka kayak gitu. Ya harusnya ada datang tuh pakai masker ya, biar orang jangan tahu. Malu lah tiap hari lu ngebacotin pemerintah, ngebacotin Gibran. Malah hari pelantikan nggak punya malu sama sekali datang. Ya walaupun Anda diundang tapi Anda harus punya malu lah. Kok mukanya tebal sekali kayak tembok. Mimin, Mbak Mimin. Lo lihat tuh, lo lihat. Aduh, Gibran dilantik, Pak Prabowo dilantik, Jokowi mundur secara terhormat, diantar ke Solo pakai pesawat. Aduh, lu nggak bisa tidur ya, Mimin, Mbak Mimin nggak bisa tidur, kasihan. Aduh, ya Allah. Jadi mau gimana lagi lo, Min? Ngomong-ngomong apa lagi lo? Itu udah dilantik, kata lu sebelum 20 Oktober udah nggak bisa dilantik. Aduh lu, tidur, bangun Mbah Mimin, bangun Mimin, bangun Mbah Mimin. Hahaha. Ya teman-teman, dan saya yakin pasti kedepannya Amin Rais akan susah tidur. Ya, bagaimana selama ini dia benci sekali dengan Gibran. Ya, dia bahkan menolak Gibran dilantik menjadi wakil presiden menemani Prabowo Subianto. Tapi kemarin ya, dengan tidak tahu malu sama sekali dia hadir di gedung MPR menghadiri acara pelantikan. Sakit hati nggak tuh? Pak Jokowi, walaupun ada orang yang gak suka dengan sampean,
pengen demo sampean. Kami rakyatmu, para petani Brambang, tetap senantiasa mendukungmu Pak Jokowi. Matur nuwun Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Dan buat Pak Prabowo dan Mas Gibran, sehat selalu juga nggih Pak. Sehat selalu juga Mas Gibran. Selamat datang. Pokoknya buat Pak Prabowo, yes you. Dan tak lupa saya ucapkan kepada Mas Semut Ireng, Jabang Bayi, kita senantiasa teguh untuk membela tanah air kita. Kita singkirkan orang-orang yang tidak pro dengan pemerintahan. Sekali lagi Pak Jokowi, sehat selalu. Pokoknya buat Pak Jokowi, terima kasih Pak Jokowi. Matur nuwun Pak Jokowi. Yes you Pak Jokowi. Ini lur penyambutan Pak Jokowi pulang ke Solo. Segini banyak ini. Ini orang semua ya. Antusiasme warga sangat luar biasa. Ini kalau Faisal Assegaf lihat kayak gini, malu mau demo nih. Wong yang mencintai Bapak Jokowi masih banyak sampai masa akhir jabatannya ini. Kalian mau demo lagi? Faisal Assegaf, Amin Rais, Sedidu, Refli Harun. No, lihat itu. Masyarakat Solo menanti kedatangan Pak Jokowi. Malu kan? Takut kan kalian? Dasar kampret kalian. Hari ini 19 Oktober 2024, hari terakhir bagi Bapak Joko Widodo sebagai pemimpin tertinggi Republik ini. Karena besok beliau akan melepaskan jabatannya sebagai seorang presiden. Besok Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia sampai Oktober 2029. Selesai sudah tugas Bapak. 10 tahun Bapak berjuang. Bapak tumpahkan semua pikiran. Bapak korbankan waktu dan tenaga untuk membangun, untuk mensejahterakan, untuk memakmurkan rakyat negeri ini. 10 tahun terakhir ini Bapak habis-habisan dihujat, Bapak habis-habisan dicaci, dimaki dan dipitnah. Bukan Bapak saja, semua keluarga Bapak habis dicaci, dimaki, dihina dan dipitnah. Ibunda Bapak, Ibu Iriana, anak-anak Bapak sampai cucu Bapak habis dihina, dicaci dan dipitnah oleh orang-orang yang merasa panitia surga dan wakil Tuhan, oleh orang-orang yang merasa pintar, oleh orang-orang yang merasa paling mengerti hukum dan bernegara, padahal tidak punya andil apa-apa untuk kemakmuran dan kemajuan bangsa ini. Hari terakhir untuk Bapak Joko Widodo. Bapak akan tinggalkan hiruk pikuk dunia politik negeri ini. Pulang tidur di Solo dengan tenang. Tidak akan ada lagi yang bisa menghina, mencaci dan memfitnah Bapak. Karena Bapak tidak lagi menjabat. Bapak tidak akan lagi menjadi seorang presiden di negeri ini. Tapi apa yang Bapak kerjakan, apa yang telah Bapak lakukan untuk negeri ini yang membuat dunia segan kepada bangsa ini, tidak akan pernah dilupakan oleh rakyat negeri ini. Kami yang masih punya akal sehat dan yang masih bisa berpikir pakai logika akan selalu mengenang jasa-jasa Bapak
akan selalu mengingat dan menceritakan kepada semua anak cucu bangsa bahwa Bapak adalah presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh bangsa ini. Di zaman Bapak sebagai pemimpin tertinggi negeri ini, terukir sejarah bahwa antara seorang kepala negara dan seluruh lapisan masyarakatnya, Bapak hilangkan batasan-batasan. Bapak bercerita, bercengkerama. Itu yang membuat masyarakat sangat merindukan sosok Bapak Jokowi ya. Bapak presiden kedua pilihan rakyat negeri ini. Di era kepemimpinan Bapak lah terukir sejarah. Dua orang rivalitas bergabung dan bersatu untuk membangun, untuk memakmurkan dan mensejahterakan negeri ini. Terima kasih atas segala jerih payah yang telah Bapak lakukan untuk bangsa ini. Walau cacian, hinaan, dan fitnah yang bertubi-tubi datang kepada Bapak dan seluruh keluarga, tapi Bapak tegar, sabar menghadapinya. Bapak telah memberikan contoh, Bapak telah memberikan teladan kepada seluruh rakyat negeri ini bagaimana sejatinya seorang pemimpin untuk mengayomi masyarakatnya, untuk melindungi rakyatnya. Terima kasih Pak. Doa rakyat dari Indonesia paling timur sampai ujung Indonesia paling barat selalu bersama Bapak. Semoga Allah selalu melindungi dan meridhoi Bapak berserta seluruh keluarga. Amin, amin, amin. Cinta rakyat negeri ini kepada Bapak tidak akan tergerus oleh waktu dan zaman. Sejarah tidak akan punah telah sampai Bapak kapanpun. ciptakan, dan itu akan diukir sepanjang berdirinya Republik ini. Sekali lagi, doa rakyat negeri ini dan terima kasih bangsa ini yang sedalam-dalamnya atas kinerja Bapak 10 tahun terakhir ini. Masih berat rakyat melepas Bapak, tapi itulah undang-undang. Sekembalinya Bapak ke Solo, tetaplah berbagi cerita dengan rakyat negeri ini. Karena cinta rakyat negeri ini takkan pernah hilang kepada Bapak dan seluruh keluarga. Sekali lagi, terima kasih rakyat negeri ini untuk Bapak Jokowi dan seluruh keluarga. Ya, itu adalah ungkapan hati dari rakyat jelata yang masih punya logika, rakyat jelata yang otaknya masih waras ya, yang tahu mengucap syukur dan berterima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Jokowi selama 10 tahun dia memimpin bangsa ini. Ini parah nih. Karena PD Perjuangan dan Bu Mega dan Pak Jokowi dari penelitian ini sebenarnya tidak bisa dibandingkan. Karena nilainya berbeda. Yang satu berjuang untuk Indonesia Raya yang sejati-jatinya. Yang satu memenuhi karakter the triangle of authoritarian. Indonesia Raya sejati-jatinya itu bisa diwujudkan melalui perjuangan. Tukang nangis ini cengeng kayak anak kecil. Dengan demikian, dari teori ketahanan partai ini terbukti bahwa meskipun PDI itu Ini dia menangis gara-gara Prabowo Gibran dilantik ini. Hasto, nangis lagi, mewek lagi, seakan-akan Mewek-mewek. Padahal kata ketumnya harus tahan banting. Tapi kok malah mewek sih? Ah, bener-bener. Coba deh Pak Hasto jadi Pak Jokowi. Nggak usah sehari 1 jam aja. Mungkin udah kering tuh air mata. Lihat dong Pak Jokowi, segitu dihantam dengan cacian, makian, hinaan. Iya, baik Pak Jokowi santai saja maupun keluarganya. Tapi dia tetap tegar tuh, nggak pernah mewek kayak gini. Ini belum apa-apa udah mewek, kayak yang terjolimin banget gitu.
Anies saja tidak menangis kok. Padahal kurang apa coba partai Bapak? Masih banyak tuh partai yang nggak lolos ke Senayan gitu kan, kayak P3, PSI, segala macam tuh banyak. Tapi mereka nggak pernah mewek. Ini benar-benar ini. Gimana mau jadi partai tahan banting kalau kayak gini? Bu Mega. Ya. Kalau menurut Ibu, Pak Hasto ini gimana ini? Ini sekarang cengeng. Oh, cengeng. Lebih cengeng dari siapa, Bu? Lebih cengeng Pak Hasto ketimbang ketumnya. Harusnya gimana, Bu? Yang perlu kita apa? Nah, betul gitu. Seharusnya nggak usah mewek-mewek segala. Ini apa-apa mewek, apa-apa mewek. Apa sih itu? Apa sih? Cengeng banget. Lo ngapain sih nangis? Nggak ada guna nangis. Ya, aksi Hasto ini mungkin dia mau mencoba menarik perhatian masyarakat kepada dia ya, tapi sangat disayangkan. Itu sudah tidak dipakai lagi ya. Rakyat sekarang sudah pada cerdas. Jadi saya lebih melihat bagaimana tangisan Hasto ini, dia sedih ya, karena calonnya mereka tidak bisa dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Memang calon pilihan saya juga, tapi saya sudah melupakan itu. Hasto mungkin sedih karena melihat seorang anak ingusan sudah bisa menjadi wakil presiden. 10 tahun yang lalu, seorang tukang kayu diangkat oleh masyarakat menjadi pemimpin negeri ini. Banyak keraguan seolah ia tak mampu. Tanpa berkata-kata ia buktikan dengan kerja nyata. Sumber daya alam yang jatuh ke tangan asing kembali ke tangan kita. Infrastruktur yang merata sebagai bentuk dedikasinya terhadap kesejahteraan bangsa. Indonesia Timur menjadi salah satu bukti bahwa ia begitu cinta dengan seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Jokowi. Banyak hinaan, cacian, dan fitnah. Tapi percayalah, suatu saat kami akan merindukan Bapak. I love you. Dari Timur Indonesia. Rekonsiliasi antara Presiden Jokowi dan Bapak Prabowo Subianto membuahkan hasil yang luar biasa. Saya yakin dan percaya Bapak Prabowo Subianto bisa melanjutkan apa yang sudah dikerjakan. Amin, dan amin, akan amin, mengerjakan amin. yang lebih baik lagi untuk bangsa dan negara ini. Untuk masyarakat tanah air tercinta kita. Paten Jokowi melesat Prabowo. Paten Jokowi, Paten Jokowi, masa Prabowo lagi. Paten Jokowi, Paten Jokowi, masa Prabowo. Paten Jokowi, Paten Jokowi, masa Prabowo. Paten Jokowi, masa Prabowo lagi. Asik ya, paten Jokowi dan melesat Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Jokowi, selamat bertugas untuk Prabowo Gibran.